Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia Ruhban dengan NIM 151423182, kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen yang saya sebut dengan Takjim, Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi, materi yang pertama yaitu bagaimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam prosedur dasar pendidikan kelas rangkap. Dalam prosedur dasar pendidikan kelas rangkap, terdapat 3 tahapan utama yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem kelas rangkap dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil belajar yang optimal bagi peserta didik. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap awal yang sangat krusial dalam pendidikan kelas rangkap. Pada tahap ini, guru harus mempersiapkan berbagai aspek pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar meskipun mengajar beberapa tingkat kelas dalam satu ruangan. Tahapan perencanaan meliputi yaitu identifikasi kebutuhan siswa. Guru harus memahami tingkat kemampuan, gaya belajar, serta kebutuhan akademik setiap kelompok siswa dalam kelas rangkap. Yang berikut penyusunan kurikulum terpadu. Guru menyusun kurikulum yang dapat mengakomodasi berbagai tingkat kelas, penyesuaian materi agar dapat diajarkan secara bersamaan, serta menentukan metode yang efektif. Berikut pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Khusus kelas rangkap, RPP disusun dengan mempertimbangkan integrasi materi antar tingkat kelas serta strategi pembelajaran yang sesuai. Yang berikut pengelolaan ruang kelas. Tata letak kelas harus diatur agar memfasilitasi interaksi yang efektif antara siswa dan memungkinkan pengajaran yang efisien. Yang berikut pemilihan strategi pembelajaran. Guru menentukan metode yang akan digunakan seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau peer tutoring untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Yang berikut penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran. Guru harus menyiapkan materi yang dapat digunakan secara fleksibel oleh siswa dari berbagai tingkat kelas, termasuk modul mandiri, alat bantu visual, dan teknologi pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pembelajaran kelas rangkap mulai diterapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Beberapa strategi dalam pelaksanaan pendidikan kelas rangkap meliputi yang pertama, yaitu pembelajaran diferensiasi. Guru membagi waktu dan strategi pengajaran untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan setiap tingkat kelas dalam satu ruangan. Yang berikut model rotasi. Guru dapat membagi kelas ke dalam kelompok kecil berdasarkan tingkat materi, di mana setiap kelompok mengerjakan tugas yang berbeda dalam waktu tertentu sebelum beralih ke sesi berikutnya. Yang berikut peer teaching. Siswa yang lebih paham terhadap suatu materi dapat membantu teman-temannya meningkatkan interaksi dan pemahaman. Berikut penggunaan teknologi. Guru dapat memanfaatkan media digital atau perangkat pembelajaran mandiri agar siswa dapat belajar secara fleksibel sesuai dengan kemampuannya. Berikut pendekatan mandiri. Beberapa tugas diberikan kepada siswa agar mereka dapat belajar sendiri atau dalam kelompok kecil saat guru fokus mengajar tingkat kelas yang lain. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan serta menyesuaikan metode agar lebih optimal ke depannya. Evaluasi dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran dengan observasi, diskusi, dan kuis singkat untuk melihat pemahaman siswa. Berikut evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran, misalnya ujian tengah semester atau akhir semester, untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Berikut refleksi guru.
Guru melakukan refleksi terhadap strategi yang telah digunakan, mencatat keberhasilan dan tantangan, serta merancang perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Berikut umpan balik dari siswa dan orang tua. Pendapat siswa dan orang tua dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi serta menemukan solusi yang lebih baik. Dengan menerapkan ketiga tahapan ini secara sistematis, pendidikan kelas rangkap dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil belajar yang optimal bagi seluruh siswa. Yang kedua yaitu model interaksi siswa-siswa. Interaksi antar siswa dalam kelas rangkap sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan saling mendukung. Beberapa model yang efektif meliputi model peer tutoring, siswa yang lebih memahami materi membantu teman-temannya yang masih kesulitan. Cara ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa yang dibantu, tetapi juga memperkuat pemahaman siswa menjadi tutor. Berikut pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Siswa dari berbagai tingkat kelas dibagi menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan tugas bersama. Dengan cara ini, siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta akademik. Berikut model diskusi dan presentasi kelompok. Siswa diberikan tugas untuk menyampaikan materi kepada teman-teman mereka, sehingga mereka terbiasa berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Berikut strategi jigsaw. Setiap kelompok siswa diberikan bagian kecil dari materi yang berbeda. Kemudian mereka saling berbagi informasi untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang ketiga yaitu model interaksi berbasis teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kelas rangkap, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi. Beberapa cara yang dapat diterapkan antara lain yaitu penggunaan media digital. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, presentasi interaktif, atau platform e-learning agar siswa dapat belajar secara mandiri ketika guru sedang mengajar kelompok lain. Berikut aplikasi pembelajaran berbasis online, platform seperti Google Classroom atau aplikasi pembelajaran interaktif lainnya dapat membantu siswa mengakses materi tambahan dan mengerjakan tugas secara fleksibel. Berikut gamifikasi pembelajaran dengan menggunakan kuis interaktif atau permainan edukatif berbasis teknologi. Siswa dapat lebih terlibat dalam proses belajar. Yang keempat yaitu model interaksi berbasis proyek atau Project Based Learning (PBL). Pendekatan berbasis proyek dapat membantu siswa dalam kelas rangkap untuk bekerja secara mandiri maupun dalam kelompok dengan bimbingan minimal dari guru. Dalam metode ini, siswa diberikan proyek yang dapat mereka selesaikan dengan eksplorasi sendiri. Misalnya, proyek ilmiah. Siswa melakukan eksperimen sederhana dan melaporkan hasilnya. Atau proyek literasi. Siswa membaca buku sesuai tingkatannya dan berbagi ringkasan dengan teman-temannya. Berikut proyek kewirausahaan mini. Siswa dari berbagai tingkat kelas bekerja sama dalam membuat produk sederhana dan mempresentasikannya. Model interaksi yang efektif dalam pendidikan kelas rangkap harus mampu menyeimbangkan peran guru dalam mengajar serta mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Dengan menerapkan kombinasi interaksi guru siswa, antara siswa dan siswa, teknologi, dan proyek berbasis pembelajaran, kelas rangkap dapat menjadi lingkungan belajar yang dinamis dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Jadi kesimpulannya, pendidikan kelas rangkap merupakan solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas di daerah dengan jumlah siswa yang terbatas. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan prosedur dasar yang tepat dan model interaksi yang efektif. Dalam prosedur dasar pendidikan kelas rangkap seperti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan dengan strategi yang sesuai agar pembelajaran tetap optimal. Perencanaan yang matang mencakup penyusunan materi, pengelolaan waktu, dan metode pembelajaran yang adaptif. Pelaksanaan harus memperhatikan pendekatan yang fleksibel dan inovatif. Sementara evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Model interaksi dalam pendidikan kelas rangkap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembelajaran.
Interaksi yang baik meliputi hubungan guru dan siswa, siswa dan siswa, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis proyek. Strategi seperti peer tutoring, comparative learning, dan differentiated interaction serta pemanfaatan digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menerapkan metode yang tepat, siswa dapat tetap mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas meskipun berada dalam satu ruangan kelas dengan tingkat yang berbeda. Oke, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan kata itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.